Sobat Indonesia, bagaimana nih kabarnya semuanya ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ini dia berita saham terbaru dihadirkan kembali oleh Stock4 Indonesia Channel. Untuk itu jangan kemana-mana, simak sampai habis. Oke, berita pertama nih dari Wall Street ya. Wall Street S&P ditutup turun nih, Nasdaq terkoreksi 1% karena imbal hasil obligasi. Jadi hanya Dow Jones nih yang hijau, itu pun tipis sekali 0,13%, sementara S&P dan Nasdaq masing-masing S&P turun 0,38% dan Nasdaq turun 1,41%. Sementara bursa Asia kemarin ya ditutup naik nih. Nah, karena apa? Karena Cina memperlonggar kebijakan COVID-19. Sama halnya dengan IHSG, kemarin BII ditutup melonjak ke arah level psikologis 7.000. Namun, meski IHSG melesat 1,28%, investor asing justru net sell senilai 284,34 miliar rupiah. Apa saja saham yang banyak di net sell oleh asing? Ini dia daftarnya. Yang terbanyak adalah saham Barito Pacific senilai 167,09 miliar, kemudian ada BBRI senilai 120,97 miliar, kemudian disusul dengan Adaro 78,43 miliar, kemudian Bian. Nah, Bian ini ya di Lego ya, ini di Lego oleh ownernya sendiri ya, karena udah lumayan naiknya, udah all time high, akhirnya di take profit. Asingnya juga ikut-ikutan nih. Kemudian ada MKPI senilai 39,11 miliar. Nah, sebaliknya nih ada beberapa saham yang malah di net buy oleh investor asing, antara lain BBCA, SSMS, MSIN, UNTR, dan Unilever. Dan bagaimana nih dengan pagi hari ini di hari Rabu ya? Bursa Asia ternyata malah turun di hari Rabu. Pasar mencerna tantangan ekonomi 2023 dan ini juga dialami oleh IHSG ya, di mana setelah dibuka menguat, akhirnya IHSG pagi hari bergerak dua arah, kemudian turun merah. Mengenai komoditi ya, ada breaking news dari Putin yang stop ekspor ke barat, akhirnya harga minyak menanjak. Sementara itu untuk batu bara, harga batu baranya nggak terjun bebas nih. Karena apa? Ada Cina ya, karena yang tadi melonggarkan mengenai wisatawan ya terkait dengan kebijakan COVID-19. Nah, tentang CPO bagaimana nih? Nah, trennya sama, bullish, harga CPO melesat. Jadi komoditi di pagi hari ini beritanya bagus-bagus ya. Dan sama halnya juga nih dengan emas juga menguat ke 18,9 US dollar, didorong pelemahan greenback. Oke, kita tinggalkan komoditi. Ini ada berita mengejutkan nih dari Bursa Efek Indonesia ya. Semua pada terkejut ya, tidak hanya para investor retail tapi juga asing, kemudian juga sekuritasnya sendiri, karena ini pengumumannya tidak ada pengumuman sebelumnya ya, jauh-jauh hari ya, namun langsung ada ini surat edaran yang berlakunya mulai hari ini tanggal 28 Desember 2022. Bursa Efek Indonesia hari ini mengubah aturan jam perdagangan dan auto rejection saham. Sebenarnya sudah diingatkan sudah lama ya, tapi langsung saja nih ya tanggalnya di hari ini. Untuk aturan auto reject ini disamakan ya, simetris. Jadi kalau arahnya sekian itu nanti juga ARB-nya juga sama angkanya. Jadi sekarang ARB-nya itu di antara 20% sampai 35%. Dan BI juga mengembalikan jam perdagangan bursa nih ya. Kalau kemarin jam 3 ya, sekarang udah kembali lagi di jam 4 ya, dimulai jam 9 sampai jam 4 seperti sebelum era pandemi. Dan ada juga ya untuk yang masa pra perdagangan ya dan pasca penutupan. Kalau di total itu ya antara jam 8.45 WIB sampai dengan 16.15 WIB untuk total jam perdagangan. Nah, untuk data rejection saham terbaru ya sama seperti ini ya. Jadi tergantung fraksi harganya nih. Kalau misalnya di bawah 200 berarti kenaikan ARA dan kemudian ARB-nya juga 35%. Dan jika harganya di antara 200 sampai 5.000 rupiah itu adalah ARA dan ARB-nya itu 25%. Kemudian jika di atas 5.000 ARA ARB-nya maksimal adalah 20%. Namun ternyata hari ini dari Stockbit diberitakan bahwa Bursa Efek Indonesia konon katanya membantah nih mengubah kebijakan ARB dan jam bursa. Dan ini keluar di hari ini ya untuk berita bantahan nih di Stockbit. Hal ini dibantah oleh Direktur BII ya, Irfan Susandri, membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa jam perdagangan bursa tidak berubah menurut laporan CNBC Indonesia. Katanya itu adalah kajian di bulan Juli lalu ya, jadi bukan dikeluarkan pada hari ini, yang mana yang benar kan ini sudah beredar ke berbagai macam
sekuritas dan juga kepada para investor tentunya. Berarti surat edaran yang beredar itu palsu ya, atau siapa nih yang bikin? Nah, semoga aja nih besok sudah ada kejelasan lebih jelas lagi ya. Oke, berikutnya kita ke emiten aja ya, langsung nih ada kejutan nih dari emiten HK Metal Utama atau HKMU, yang dimana Amaksa Permata memborong 270 juta lembar saham. Wow, ini jumbo banget, apalagi dalam kondisi saat ini harga dari HKMU itu gocap ya. Jadi ada aksi koperasi apa nih, kok bisa diborong segitu banyaknya? Ini juga kabar yang bagus buat teman-teman yang nyangkut ya, untuk para investor saham yang sudah punya koleksi sahamnya di portofolio. Dan yang memborong sahamnya ini adalah apa ya? Apa ini merupakan pemegang saham yang lebih dari 5%, tepatnya 8,38%. Sayangnya transaksi jumbo tersebut di pasar negosiasi tidak disertai ya harganya berapa, jadi kita nggak tahu nih borongnya di harga berapa di pasar nego. Ya oke deh, yang penting ini pemegang sahamnya itu mau ya memborong sahamnya, karena kan sebagian besar dimiliki oleh masyarakat ya. Setidaknya kalau dengan pemilikan saham di atas 5% ya oleh pemilik selain masyarakat, ini lebih menenangkan hati ya, artinya masih ada prospek ya, jadi masih mungkin tidak delisting dalam waktu dekat. Oke, dari produksi aluminium kita ke produksi keramik nih, ada Inti Arebama Coin ya. Jadi ada emiten namanya Coin, ini memang jarang sekali kita investasikan atau kita tradingkan karena tidak liquid sama sekali. Apalagi saat ini kondisinya ruginya makin membengkak ya. Jadi Coin mencatat kerugian bengkak 128% jadi 38,66 miliar per September, padahal tahun lalu di periode yang sama tuh cuma rugi 16,95 miliar. Padahal secara penjualan ya ini memang naik ya, naiknya 28,42%, namun karena banyaknya biaya-biaya yang membengkak akhirnya bisa menggerus laba, dan tidak hanya menggerus laba ya, tapi nggak jadi laba nih, malah ruginya semakin tinggi. Kita tinggalkan emiten keramik, kita ke pembangkit listrik, ada MPOW ya, Mega Power Makmur, di mana mempertahankan kondisi bisnis yang ada. Mega Power tetap fokus di EBT. Dan karena sekarang lagi rame-ramenya EBT, ini termasuk sentimen positif ya bagi MPOW, jadi memiliki beberapa pembangkit listrik nih sekarang ini. Biasa saja saat ini masih mencatatkan kerugian ya 3,66 miliar, walaupun tidak terlalu besar, namun kita harapkan ke depan dengan adanya berbagai macam pembangkit listrik yang dimiliki nanti bisa menghasilkan laba pada akhirnya. Oke, kalau ngomongin tentang listrik, kita jadi ingat bus listrik ya. Bus listrik ini ada diproduksi juga oleh BNBR. Nah, ngomongin BNBR, kemarin kan ada private placement dan sekarang sudah tuntas. Sekarang BNBR mempunyai 461,80 miliar rupiah untuk restrukturisasi hutang. Karena kemarin dikeluarkan adalah 923 juta lembar saham ya, dengan harga pelaksanaan Rp500 per lembar. Jadi kalau dihitung itu senilai tersebut. Ya, dan namun sayang ini ada berita yang kurang sedap nih ya, karena katanya nih penebus OWK Bakri and Brother berpotensi rugi 83%. Karena harga pelaksanaan OWK-nya itu kan private placement tadi ya, itu kan Rp500 per lembar ya. Padahal harga saat ini itu cuma Rp81 per lembar, artinya masih ada potensi kerugian ya. Potensi kerugian lumayan jomplang ya, antara 500 sama 81 tuh jauh banget. Oke, kalau kendaraan bus listrik itu adalah transportasi darat. Nah, kita ngomongin transportasi udara sekarang, yaitu Garuda Indonesia GIA, di mana Bapak Khairul Tanjung tidak mengambil jatah Rekisu Garuda Indonesia. Kalau tidak mengambil jatah dari Reisu, maka saham beliau ini terdilusi ya, atau berkurang secara persentase saja. Secara lembar saham tetap ya, tapi secara persentase dia berkurang ya. Oke, itu adalah pilihan beliau yang mungkin ada alasan-alasan khusus kenapa tidak mengambil jatah Reisunya. Sekarang kita beralih ke emiten teknologi ya. Pertama ada Metro Data atau MTDL, di mana siap tebar dividen tahun buku 2022, dan biasanya MTDL ini lumayan ya, dividen yieldnya agak tinggi. Dan bahkan nih konon katanya ya, untuk dividen sekarang ini lebih besar dibandingkan tahun buku 2021. Padahal tahun lalu itu sudah menebar 25,3% dari laba bersih tahun buku 2021. Jadi kita tunggu aja ya informasi selanjutnya termasuk jadwalnya. Nah, sekarang kita ke teknologi yang lain, ada Blibli ya. Beli mencetak pendapatan bersih 10,5 triliun rupiah di kuartal 3 tahun ini. Dan pendapatan ini meningkat ya 98%, hampir 100% dari tahun lalu yang cuma 5,3 triliun.
Namun ya, walaupun pendapatannya tuh naiknya hampir 100%, tapi karena bebannya juga naik ya, termasuk beban operasional, makanya jadi laba kotornya juga masih negatif ya, masih minus, artinya masih merugi nih. Nah, kapan ya untuk startup ini jadi laba gitu ya? Ya oke, kita sekarang ke ini aja deh, ke perbankan aja ya, karena perbankan ini banyak memberikan berita-berita positif nih ya. Nah, ini ada pertama dari Bank BCA dulu ya, di mana telah optimal hadirkan layanan transaksi SBN. BCA meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan. Dan penghargaan ini diserahkan langsung ya oleh Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan. Ada beberapa ini ya untuk karya apresiasi kepada BCA ya, termasuk yang bersangkutan dengan SBN ini. Tidak hanya satu penghargaan saja rupanya. Dan penghargaan lagi-lagi juga diterima oleh bank besar kita, yaitu BRI, di mana layanan digital banking jadi andalan. BRI dinobatkan the best bank in digital service. Dan kali ini diberikan oleh Tempo, tepatnya di acara Tempo Financial Award atau TFA 2022. Penghargaan ini diberikan kepada BRI karena BRI ini menjadi salah satu perusahaan di bidang keuangan yang telah menunjukkan prestasinya ya terkait layanan digitalnya. BRI berhasil meningkatkan kinerja bisnis yang semakin efektif, efisien, dan tumbuh berkelanjutan. Lagi-lagi ya, berita tentang BRI mendapatkan penghargaan. Ini paling banyak nih, bank yang paling banyak mendapatkan penghargaan di akhir-akhir ini ya. Ya oke deh, congratulations buat BCA dan BRI. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.